Di episode sebelumnya, kerajaan sains mendapat serangan pesawat dari seseorang yang misterius. Tapi akhirnya mereka bisa menang dan mendapat bangkai pesawat itu. Sekarang mereka melanjutkan perjalanan kembali ke kapal Perseus untuk memperbaiki pesawat ini. Kohaku memeriksa bangkai pesawat ini dan dia menemukan daun jagung di kaki pesawat itu. Ini cukup masuk akal karena ini adalah pesawat, jadi mereka butuh tempat pendaratan yang cukup luas. Ukyo mengira di dekat sini seharusnya ada dataran rendah yang terbuka. Dan bisa jadi ladang jagung adalah tempat pendaratan itu. Dan sekarang mereka berniat membentuk tim pengejar pilot pesawat tadi. Menurut Tsukasa, dengan melakukan pengejaran akan memberikan keuntungan yang besar. Dan tim pengejar ini terdiri dari Gen, Kohaku, dan Chrome. Gen sebagai mentalis, Kohaku sebagai petarung, dan Chrome yang membawa telepon. Mereka bertiga melewati jalur darat dan mencari jejak dari pilot tadi. Dan karena Gen ini adalah ahli dalam analisa, jadi pengejaran ini berjalan cukup mudah. Setelah masuk cukup dalam, Gen menyadari ada yang aneh di sini. Kondisinya terlihat seperti si pilot tadi sengaja memancing para pengejar. Dan sekarang Gen merasa sangat tertantang. Dan dia masih ingat kekalahannya saat bermain poker dalam perjalanan ke Amerika. Itu adalah kekalahan besar untuk Gen dan dia tidak ingin kalah lagi sekarang secara beruntun. Gen meminta Kohaku dan Chrome berjalan diam-diam di belakang. Dan Gen akan maju sendirian sambil memberi tanda dengan bunga. Gen langsung menerjang ke depan dan setelah beberapa saat berjalan, dia bertemu dengan si pilot tadi. Si pilot langsung menodongkan senapannya ke arah Gen. Gen meminta senapan ini dijauhkan dan tidak akan melawan. Setelahnya, si pilot ini memeriksa tubuhnya Gen dan barangkali ada senjata yang disembunyikan. Tapi dia tidak menemukan senjata apapun dan cuma ada sesuatu di lengannya Gen. Gen langsung mengeluarkan bunga dari tangannya dan melakukan aksi sulapnya. Gen berkata dia hanyalah seorang pesulap. Si pilot ini tahu Gen bukanlah tipe petarung, berbeda dengan Tsukasa. Sepertinya si pilot ini sudah mengawasi kerajaan sains sejak mereka melawan buaya di sungai kemarin. Si pilot ini berkata yang menyerang duluan dialah yang menang. Tapi rencananya gagal dan sekarang dia punya banyak pertanyaan untuk Gen. Selanjutnya si pilot ini mengajak Gen untuk bertemu dengan pemimpinnya. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa saat mereka sampai di dekat markas musuh. Dari kejauhan terlihat di sana ada danau yang sangat besar dan di sebelahnya ada ladang jagung. Sekarang sudah jelas hulu dari sungai Sacramento tadi adalah danau ini. Dan di sini memang ada ladang jagung seperti yang Senku perkirakan. Selanjutnya si pilot ini mengajak Gen pergi ke sebuah rumah yang mirip seperti istana. Di sebelah rumah ini ada ladang jagung dan juga tempat pendaratan pesawat. Setelah masuk ke dalam, si pilot ini memanggil seseorang bernama Seno. Gen melihat Seno ini memiliki aura yang mirip seperti Senku, tapi dia sedikit lebih tua. Setelahnya mereka memaksa Gen mencelupkan dua tangan dan satu kakinya ke dalam sebuah ember yang berisi cairan aneh. Si pilot berkata ini cuma air garam. Setelahnya Seno mulai melakukan perkenalan. Dia memperkenalkan si pilot ini bernama Stanley Snyder. Dia adalah mantan anggota militer tapi sekarang dia bekerja di bawah perintah Seno. Dan kebiasaan buruknya adalah menghirup asap beracun ke paru-parunya. Kalian tahulah apa itu? Yap, rokok. Selanjutnya Seno menekan lehernya Gen dan berkata dirinya biasa dipanggil Dr. Seno. Sambil menekan lehernya Gen ini, Seno bertanya siapa dirimu dan dari mana asalmu. Gen tidak mengira lehernya akan ditekan seperti ini. Dan Gen mulai memperkenalkan dirinya. Aku bernama Gen Asagiri dan aku adalah pesulap di Jepang. Seno bersemangat setelah tahu tamunya ini berasal dari Jepang, dan Seno jadi teringat dengan cerita Columbus. Gen melihat-lihat sekitarnya dan dia menemukan mesin yang menampilkan data pernafasan, keringat, dan pembaca EKG. Gen akhirnya sadar kalau dia sedang berada di mesin tes kejujuran. Ini menjadi semakin menarik karena Gen adalah seorang mentalis. Gen mulai bercerita kalau di kerajaan sains selalu saja ada pekerjaan yang berat. Dan ilmuwan di sana adalah orang yang paling buruk dan tukang suruh. Karena ini aku memutuskan untuk kabur. Seno melihat mesinnya dan tidak ada indikasi kebohongan dari perkataan Gen. Ini menjadi menarik dan Seno menyukai keteguhan hati Gen. Di dalam hati Gen bertekad akan menyusup di tempat ini sampai mereka bisa mengambil alih ladang jagung di sini. Setelahnya Seno menanyakan nama ilmuwan di kerajaan sains. Gen sedikit panik dan dia tidak ingin menempatkan Senku dalam masalah. Gen mencari orang yang kuat yang bisa dijadikan tipuan. Dan Gen berkata kalau ilmuwan di kerajaan sains adalah Dr. Taiju. Seketika Taiju bersin-bersin setelah namanya disebutkan.
Sekarang kita beralih ke Kohaku dan Chrome. Mereka hanya mengawasi dari jauh dan tidak tergesa-gesa menyusup ke markas musuh. Kohaku dan Chrome melihat ada menara hitam yang cukup aneh di tempat Zeno berada. Chrome yakin pasti menara itu dibuat dengan sains, dan Chrome ingin melaporkan ini kepada Senku. Chrome mengawasi dengan teropong, tapi dia tidak menemukan di mana Gen berada. Tapi Kohaku yakin Gen yang ahli bicara pasti bisa menyusup ke sana dengan selamat. Setelahnya Chrome menelpon tim Perseus, dan yang menjawab telepon itu adalah Senku. Chrome berkata ada perubahan rencana, tapi Chrome belum menjelaskan apapun dan Senku sudah mengerti apa yang Chrome inginkan. Ternyata Senku sengaja untuk tidak memberikan informasi apapun dengan telepon, karena mungkin saja musuh bisa masuk ke gelombang radio mereka dan melakukan penyadapan. Mereka juga tidak bisa menggunakan bahasa Jepang karena kemungkinan besar musuh ini juga bisa bahasa Jepang. Tsukasa menanyakan situasinya ke Chrome, tapi dengan jawaban yang sesingkat mungkin. Chrome menjawab hanya ada aku dan si perempuan. Dari informasi ini, Tsukasa menyimpulkan kalau Gen pasti diculik atau menyusup dan pura-pura mengkhianati kerajaan Sains. Ryusui berkata kalau ini adalah saatnya untuk menggunakan rencana B, dan Senku juga setuju dengan itu. Setelahnya Senku menutup saluran teleponnya dengan Chrome. Senku melakukan ini supaya lokasi mereka tidak bisa dilacak. Selama ini kerajaan Sains selalu diuntungkan dengan ilmu sains mereka. Tapi musuh kali ini berbeda. Di sana ada ahli sains dan mereka mungkin juga sudah lebih unggul. Tapi Senku justru semakin bersemangat. Setelahnya ada telepon yang masuk lagi. Magma dengan santainya mengangkat telepon itu dan memarahi Chrome. Tapi ternyata yang ditelepon itu bukan Chrome tapi Dr. Zeno. Zeno langsung memberikan salam dan ini membuat seisi kapal menjadi panik. Tapi Magma dengan barbar malah menantang Zeno, dan Nikki langsung menjauhkan Magma dari telepon. Zeno berbicara dengan bahasa Jepang dan dia minta maaf karena kemampuan bahasa Jepangnya yang jelek. Zeno tidak ingin berbicara dengan orang barbar dan dia mencari ilmuwan kerajaan sains yaitu Dr. Taiju. Semua orang bingung kenapa malah Taiju yang dicari, dan Senku akhirnya paham apa yang sedang terjadi. Senku tahu ini pasti perbuatan dari Gen. Taiju langsung menggunakan baju setelan ilmuwan dan berbicara dengan Zeno. Taiju langsung marah-marah dan berkata kalau menembak orang tanpa peringatan itu sangat tidak baik. Zeno meminta maaf atas kejadian itu. Zeno berkata menurutnya sambutan yang layak akan menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Dan Zeno mulai menjelaskan kalau dia punya pabrik Hyperboss. Itu adalah menara yang dilihat Chrome dan Kohaku sebelumnya. Jelas ini sesuatu yang tidak dipahami Taiju, tapi Taiju mencoba mengikuti alurnya. Senku menjelaskan kalau itu adalah pabrik untuk memproduksi amonia. Singkatnya, hanya dengan air dan udara, mereka bisa membuat bubuk mesiu dan peluru tanpa batas. Dan Taiju paham maksud dari Zeno, yaitu Zeno ingin menunjukkan kalau mereka bisa menembakkan peluru sebanyak mungkin. Zeno berkata mereka adalah kumpulan orang dewasa profesional, bukan kumpulan remaja seperti kerajaan Sains. Zeno memerintahkan Taiju untuk menyerahkan diri dan melayani Zeno, tidak kurang dan tidak lebih. Zeno ingin lebih banyak tenaga ahli karena mereka masih kekurangan populasi. Dari perkataan Zeno barusan ini, Senku dan yang lainnya sadar kalau Zeno tidak tahu tentang cairan pembangkit. Tapi Zeno sudah tahu kalau asam nitrat bisa untuk membangkitkan manusia dari pembatuan. Jadi intinya asam nitrat itu bisa untuk membangkitkan manusia dari pembatuan. Tapi hanya orang yang pikirannya masih sadar yang bisa dibangkitkan dengan asam nitrat. Contohnya seperti Senku yang menghitung sampai ribuan tahun. Dia menjaga pikirannya tetap bekerja, dan saat itu dia bebas hanya dari asam nitrat saja. Sementara orang yang tidak menjaga pikirannya tidak bisa bangkit jika hanya disiram dengan asam nitrat. Tapi kalau asam nitrat itu sudah diolah dengan alkohol dan bahan-bahan yang lain, itu akan menjadi cairan pembangkit yang biasa kita kenal. Dan jika menghancurkan pembatuan dengan cairan pembangkit itu, maka siapapun itu akan bisa bangkit. Zeno menyadari kerajaan Sains sudah memiliki cairan pembangkit itu dan Zeno meminta Taiju untuk menceritakan prosesnya. Tapi Ryusui menghentikan Taiju dan mereka tidak boleh membocorkan informasi ini kepada musuh. Ini adalah kunci untuk kemenangan mereka. Dan jika musuh sudah tahu tentang cairan pembangkit ini, pasti mereka tidak akan segan lagi untuk menyerang dengan lebih brutal lagi. Sekarang setelah tahu musuh punya pabrik mesiu dan juga ladang jagung, Senku ingin mereka bisa merebutnya dan dengan begitu mereka akan punya banyak amunisi untuk membangkitkan seluruh umat manusia.
Setelahnya Taichu berteriak dan berkata, "Kau tidak akan mendapatkan formula cairan pembangkit ini, permintaan ditolak." Setelahnya Seno berkata kalau Dr. Taijo tidak mau memberitahukan formula cairannya, maka negosiasi ini gagal. Seno langsung menutup teleponnya dan mereka menyadari ada bahaya yang mendekat. Mereka langsung naik ke atas kapal dan ternyata di atas Perseus sudah ada pesawat yang lain. Tapi pesawat ini hanya terbang berputar-putar di atas mereka dan tidak bermanuver ke bawah. Itu artinya pesawat ini cuma melakukan pengawasan. Di sini Ginro bingung bagaimana cara menyerang pesawat ini karena posisinya yang sangat jauh dan mustahil tombak bisa mencapainya. Taichu bertanya ke Senku apa yang bisa kita lakukan. Senku tertawa dan berkata ini sebuah kebetulan karena sekarang mereka juga memiliki pesawat. Dan Kaseki berkata dia bisa memperbaikinya dalam sekejap. Tapi tentu saja pesawat membutuhkan landasan untuk terbang. Dan Senku berkata akan membuat landasan pacunya di kapal Perseus ini. Yang artinya Perseus akan segera dirombak total dan mereka juga sebentar lagi akan memiliki pesawat. Apakah pengerjaannya akan berjalan mulus ataukah Stanley yang akan menyerang terlebih dulu? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.